Gejolak ekonomi global akibat pandemi COVID-19 membuat setiap negara harus proteksi perekonomiannya. Indonesia, meski pertumbuhan ekonominya di kuartal 2 2020 ini minus 5,32%, tidak ingin angka kemiskinan mengalami peningkatan. Upaya pemberian bantuan sosial demi meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga dilakukan secara optimal. Kondisi sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19 semakin berat. Hal ini membuat program pemerintah di berbagai negara mundur 5 hingga 10 tahun ke belakang. Pemerintah bahkan menegaskan dunia sudah masuk ke dalam lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Kondisi perekonomian dunia sudah memasuki resesi dan mulai masuk pada potensi depresi akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga berdampak pada sosial masyarakat. Dalam forum Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development yang diselenggarakan United Nations, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan pandemi corona telah mengubah progres pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia selama 5 hingga 10 tahun terakhir. In the past 2-3 decades, that is poverty reduction, or in this case, sharing prosperity. Indonesia, for example, we suffer a setback on poverty reduction by around 5 years because of this pandemic in the first 6 months. So, for the SDG point of view, the pandemic is definitely attacking what we call it people, prosperity, and partnership. Badan Pusat Statistik bahkan mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sebesar 26,42 juta orang. Posisi ini meningkat 0,56% poin terhadap periode September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019. Tentu saja perlu adanya tindakan intervensi dalam menjaga perekonomian dan sosial. Tingkat kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan semakin meningkat. Pandemi COVID-19 semestinya dilawan dengan penguatan sektor perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. Tidak ada satupun masyarakat yang ingin berada di kondisi sesulit ini. Terlebih pandemi COVID-19 kian hari semakin membuat lumpuh sendi-sendi perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, angka pengangguran di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini bisa berjumlah 7 juta orang. Dengan penambahan jumlah pengangguran ini, angka pengangguran di Indonesia kini mencapai 10 juta orang. Jadi pertumbuhan ekonomi artinya kita bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau ada pertambahan setiap 1% dari defisit ini, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi yang kita bisa ampuh dan menciptakan lapangan kerja sejumlah berapa orang. Melihat fakta ini, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Presiden Joko Widodo dengan tegas menegur dan memerintahkan kementerian dan lembaga untuk memperkuat serapan anggaran percepatan penanganan pandemi COVID-19. Yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID, 695 triliun baru 20% yang terrealisasi. 141 triliun. Presiden geram, ternyata serapan anggaran dampak ekonomi dan sosial COVID-19 hingga saat ini baru mencapai 20%.
Padahal anggaran yang disiapkan mencapai 695 triliun rupiah. Kepala negara meminta jajaran kementerian harus cepat memanfaatkan anggaran COVID-19. Sementara itu, demi mendorong percepatan bantuan sosial, Kementerian Sosial memastikan realisasi anggaran program Keluarga Harapan hingga Bansos tetap diprioritaskan. Hingga pertengahan Juli 2020 ini, total serapan anggaran Kemensos sudah mencapai 63,42% dari anggaran 104,4 triliun rupiah. Penambahan anggaran bantuan sosial memang mendesak untuk dilakukan. Ini berfungsi agar daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah ini bisa lebih terjaga dari situasi resesi, dari situasi pandemi COVID-19. Sekarang banyak orang miskin baru dan Indonesia menghadapi 115 juta orang kelas menengah yang ketika terjadi bencana seperti pandemi bisa langsung jatuh dalam garis kemiskinan. Pemerintah memastikan akan menambah stimulus bantuan sosial setelah angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik naik 1,63 juta orang. Bahkan, bantuan sosial melalui bansos sembako dan bansos tunai akan terus dioptimalkan jajaran pemerintah. Sehingga manajemen krisis ini kelihatan lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Mengatasi lonjakan pengangguran yang akhirnya berdampak kepada tingkat kemiskinan harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Penyaluran, stimulus, dan bantuan-bantuan penunjang harus secepatnya disalurkan secara tepat sasaran. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Andri Setiawan, IDX Channel.